Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita mulai ya pembahasan baru kita atau pembahasan kelima kita dalam kelas Al-Abror ini ya yang sudah berjalan alhamdulillah sekitar 2 tahunan ya. Yang insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi catatan amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk ke pembahasan hadis ya. Ini pembahasan hadis kedua setelah Adabul Mufrad ya. Nah, yang mana kita telah bahas di Adabul Mufrad ya, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhlak Islamiyah, khusus bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana dengan Islam menuturkan inilah akhlak sesungguhnya bagi seorang Muslim, akhlakul karim, akhlak yang mulia. Nah, maka kita lihat di hadis-hadis di Arba'in Nawawi, pembahasan kita yang baru ini, ya, hadis-hadis utama dalam Islam. Perlu kita ketahui dalam Islam, untuk kita menegakkan segala bentuk takwa, iman, itu ada dua. Secara lahiriah dan juga batiniah. Ya. Secara kita, fisik kita, beramal sesuai dengan fisik kita, atau secara batin kita, secara dengan hati kita. Dan alhamdulillah seluruh dalam hadis Arba'in Nawawi yang sekitar 42 hadis ini, dijelaskan mencakup dua bentuk amalan tersebut. Ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke hadis, para jamaah sekalian harus tahu bagaimana cara kita memandang hadis dengan tepat. Ya, dari unsur-unsur hadis. Ya, kita lihat ya dari hadis ini. Ya, mungkin para jamaah kita lihat terjemah ya nggak masalah. Ya, di hadis itu ada dua unsur atau dua komponen utama dalam hadis. Yang pasti harus ada ya. Nggak mungkin ada hadis tapi nggak ada dua komponen ini. Apa itu? Pertama perawi yang menjadikan ini sanad. Ya, ya, sanad itu yang menyambung semua perawi dari Rasulullah SAW sampai ke dibukukan ya oleh para ulama ya. Nah, seperti di hadis ini kita bisa lihat dari Amirul Mukminin. Ah, ini perawi pertama ya. Ini yang menyambung pertama dari hadisnya Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab, sampai hadis ini diriwayatkan ke perawi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampailah ke Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Nah, kita bisa diriwayatkan ini masih dibukukan riwayatnya ya oleh dua imam, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari sendiri, dan juga Abu Husain uh, Muslim bin Hajjaj, yaitu Imam Muslim. Nah, itulah komponen yang pertama dalam hadis yang harus ada, sanad. Ya. Nah, kemudian di sanad ini kita bisa lihat kesohihan hadis. Jadi di sanad itu jalur periwayat para perawi hadis itu menentukan kesohihan atau kekuatan hadis ini. Ya. Ketika ada perawi yang tidak kuat hafalannya, itu menurunkan derajat hadis. Ada perawi yang terkadang suka perkataannya kurang tepat atau bahkan beberapa kali menyebarkan kabar bohong, turun lagi. Nah, ini berkaitan tentang sanad. Maka komponen atau unsur pertama itu yaitu sanad, ya, yang ada perawinya. Kemudian profil perawi itu dilihat. Ya. Ini yang menentukan kesohihan atau kekuatan hadis, yaitu pada saat sanad itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian ya setelah ya bagaimana sih kita bisa lihat perawi ini kuat atau tidak? Itu ada namanya ilmunya jarhu wa ta'dil. Ya, mengkritik dan juga menentukan. Ya, misalkan ada perawi ya kedua misalkan ya. Dari setelah sahabat ya, dari Umar bin Khattab ada perawi kedua misalkan Fulan bin Fulan gitu ya.
Fulan bin Fulan itu dilihat. Ya, karena semua riwayat itu ada dalam kitab hadis. Gak mungkin ada perawi yang terputus kalau hadisnya sahih. Gak mungkin. Kalau hadisnya sahih, ya, Imam Bukhari udah bilang ini sahih, Imam Muslim udah bilang sahih, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, ya, udah bilang ini sahih. Jalur perawi pasti jelas, ya. Yang kedua siapa, lahirnya kapan, di mana, muridnya siapa, pribadi dia gimana, itu jelas. Namanya itu ilmu jarh wa ta'dil, ya. Maka seperti hadis dalam Arba'in Nawawi, semuanya jelas, sanadnya jelas, perawinya di sanad tersebut jelas, ya, profilnya jelas. Itu yang menentukan kekuatan hadis di unsur pertama itu sanad. Yang kedua, matan. Matan itu apa? Isi hadisnya, ya. Yang disampaikan oleh perawi-perawi adalah isi hadisnya, ya. Yang dilihat apa di matan ini, ya? Yang dilihat itu pertama ketepatan bahasa. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan, apakah semuanya satu bahasa ke perawi-perawi setelahnya? Atau mungkin ketika ada harokat yang berubah, itu sangat-sangat menurunkan derajat hadis. Gak boleh satu harokat pun berubah. Ya. Nah, karena satu harokat berubah itu bisa 180 derajat. Ya. Artinya dalam bahasa Arab. Ya. Seperti jadi, misalkan jadi pelaku bisa menjadi objek. Karena cuma satu harokat saja berubah. Ya. Nah, kemudian misalkan ada pemakaian bahasa yang berbeda, ya. Nah, seperti misalkan kalau di Indonesia itu eh, bahasa Indonesianya kan makan, ya. Kalau orang Sunda misalkan dahar gitu kan, bisa juga dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Itu bisa menurunkan derajat hadis juga. Kenapa? Walaupun maknanya sama, tapi bahasa kata yang digunakan itu berbeda, ya. Itu bisa menurunkan hadis, derajat hadis, ya. Kalau bahkan bisa apa namanya, kalau ada yang sampai kurang atau bagaimana, itu bahkan bisa menjadikan hadis maudhu. Hmm. Bukan hadis doif lagi, doif itu lemah. Kalau maudhu itu bisa dibilang udah palsu, ya. Nah, maka intinya dari dua unsur ini ada 4 derajat hadis. Sohih, afwan 6, sohih, ya. Ketika semua unsur itu tepat, nggak ada kekurangan sama sekali dari sanad dan juga matan, ya. Turun sedikit ke sohih li ghairihi, ya. Ketika nanti misalkan ada perubahan bahasa, namun maknanya sama. Ada perawi, dia rajin namun hafalannya kurang kuat. Nah, ini turun. Ini turun udah pasti. Turun lagi ke Hasan. Ya, ketika ada perawi misalkan akhlaknya kurang mulia, beberapa akhlaknya itu kurang mulia, ya. Namun dia dalam meriwayatkan hadis itu selalu tepat, ya. Ini menurunkan, sangat menurunkan, ya. Nah, atau misalkan dalam matannya, ya, ada beberapa bahasa yang diubah. Nah, itu bisa sangat-sangat menurunkan, ya. Nah, turun lagi, ya. Misalkan turun ke Hasan ya Ghairihi, ini yang keempat, ya. Hasan ya Ghairihi, ya. Ini mungkin para jamaah sekalian yang belum punya kitab atau belum apa, di sini nggak ada ya penjelasan tentang ilmu hadis ini atau mustalah hadis, ya. Itu nggak ada ya. Para jamaah mungkin boleh catat sedikit, ya. Nah, Hasan ya Ghairihi ini udah mepet ke doif, ya. Artinya apa? Perawinya banyak yang lemah hafalannya atau banyak fasik, apa namanya, kurang baik dalam berakhlak, matannya banyak kerubah, ya. Walaupun maknanya masih sejalur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, turun ke Hasan Nigoiri. Ketika ada makna yang berubah, nah ini intinya, makna berubah dalam matan, doif, lemah, ya. Nah, atau afwan, maknanya itu berubah namun tidak merusak dalam hukum yang disampaikan oleh hadis, ya. Nah, misalkan kalau Indonesia itu memakai dan juga menggunakan, ini kan dua kata yang berbeda, namun maknanya sama. Namun ini doif. Kalau dalam bahasa Arab ini sudah doif, lemah. Karena apa? Katanya beda, bukan bahasanya, ya.
Nah, bukan bahasanya, tapi katanya tuh udah beda. Makna katanya beda. Ini doif. Ya. Dalam matan ini sudah doif, lemah. Ya. Walaupun maknanya bisa sama, walaupun maknanya sama. Ya. Karena kita menggunakan itu kan kadang sering ya. Nah, saya memakai piring untuk makan. Saya menggunakan piring untuk makan ya. Sama-sama maknanya sama, tapi katanya itu berbeda ya. Makna utama dari kata itu kan berbeda, makai, menggunakan. Ini beda kan artinya. Ini doif sudah ya. Lemah sudah hadisnya. Karena udah ada makna kata yang berubah. Walaupun syariat dalam isi hadis itu sama, sampai satu jalur gitu. Ya, kemudian dalam sanad, ya, itu contoh dalam matan. Dalam sanad, ya, tadi diriwayatkan oleh beberapa ulama, dan kebanyakan ulama ini kurang fikoh. Kurang fikoh itu apa? Kurang kuat dalam meriwayatkan hadis. Maupun nggak bohong, hadis ini nggak bohong, ya. Namun ketika perawinya kurang kuat, turun sudah, ya. Kedua, doif. Nah, nah, itu dalam ilmu jarhu wa ta'dil, ya. Salah satu ilmu yang eh, jarang dipelajari zaman sekarang. Ilmu jarhu wa ta'dil. Bagaimana cara mempelajarinya? Bisa di kuliah hadis. Ya. Nanti ada kuliah namanya takhrij hadis. Ya. Itu ilmu jarhu wa ta'dil. Nah, itu pembuka dalam mengetahui bagaimana kita tahu kekuatan hadis. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang dipertanyakan untuk mengetahui kekuatan hadis atau kita bisa melihat hadis ini baik atau tidak. Gitu. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan insya Allah tentang kekuatan hadis ini. Nah, kalau belajar ini di mana ya? Kalau di luar kuliah hadis ya, di luar jarh wa ta'dil itu ada namanya pelajaran mustalahul hadis. Ya, nah, bagaimana kita mempelajari kekuatan hadis tersebut atau unsur-unsur dalam hadis itu di mustalahul hadis. Ya, nah, nah maka kita lihat ya, ada beberapa sejarah ya atau penyebab utama. Jadi ilmu ini nggak ilmu yang muncul pada zaman Rasul, enggak. Ilmunya itu muncul ketika banyak ulama-ulama atau afan bukan ulama ya, kalau udah mentadlis hadis itu ya, menutup-nutupi hadis itu bukan ulama lagi itu. Afan beberapa ulama mungkin bisa, namun dengan niat yang baik ya. Nah, makanya ya, anal asas wa akan asasiyah li ilmi riwayah wa naqli akhbar mawjudatun fil kitabil azizil wa sunnatin nabawiyah ya. Jadi sebetulnya tujuan atau pondasi utama dalam ilmu riwayat dan juga kekuatan dalam kita meriwayat itu sebetulnya sudah dinukilkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Faqad ja'a fil Qur'anil Karim Allahu Ta'ala ya, dan juga datang dari ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian melihat sesuatu yang fasik dalam riwayat, dalam kabar, dalam segalanya, ya, binabain fatabayanu, yang kurang jelas atau harus kita perbaiki, fatabayanu, maka perbaikilah. Ya, perjelaslah. Seperti riwayat dalam hadis ini. Ya. Kita perjelas hadis ini riwayatnya gimana, kekuatan hadisnya gimana. Kemudian isi-isi matan-matan hadis itu benar atau tidak. Nah, ini sudah dinukilkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di hadisnya Rasulullah SAW ya, waja'a fi sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga datang dari hadisnya Rasulullah SAW ya, ya, yang mana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari juga ya. Apa diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, dalam hadis ini, nadallahu mru'an sami'a minna syai'an ya. Uh, Nadarallahu imro'an ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang ya, mengutus seseorang sami amin nasai'an, yang mendengar kabar-kabar dari kita para sahabat ya, yang mendengar kabar-kabar kita termasuk hadis ya. Nah, faballaqahu kama sami'ahu, dan dia menyampaikan kepada orang lain apa yang ia dengar. Nah, farubba muballaq, dan kemungkinan orang yang disampaikan ya, pendengar mukhatab ya, min sami,
min sami afal, ya. Au itu afham, ya. Kemungkinan orang yang disampaikan hadis ini dia lebih paham tentang ilmu tersebut, ya, daripada orang yang menyampaikan hadis tadi. Ya makanya banyak perawi-perawi itu, bahkan perawi ketiga lebih kuat daripada perawi kedua, perawi keempat lebih kuat daripada perawi ketiga, ya. Satu contohnya, ya, eh, dalam zaman-zaman, ya, ada beberapa eh, kelompok, ya, berapa apa namanya, angkatan lah bisa kita bilang dalam perawi hadis. Salah satunya ada Imam Ahmad bin Hambal, termasuk dari angkatan ketiga, ya. Kemudian setelahnya ada Imam Ahmad ini ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa Imam Muslim itu di kelima, Imam Bukhari juga di kelima. Ya, sebelumnya ada imam-imam perawi yang lain, ya, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi di keempat itu, ya. Yang satu kedua itu para tabiun dan juga tabiin, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan Imam Ahmad itu lebih thiqoh, lebih kuat dalam merawikan hadis daripada tabiin. Tidak menutup kemungkinan. Ya, walaupun tabiin ini ya bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah gitu, bertemu dengan para sahabat. Dan tidak menutup kemungkinan tabiin lebih kuat daripada tabiun. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan. Ya. Nah, ini masuk dalam hadis ini. Ya. Ah, yang mana engkau sampaikan hadis ini kepada orang yang lebih berilmu, terus-terus sampai akhirnya hadis ini menjadikan semua yang mendengar ini orang yang berilmu. Nah, ini termasuk kepada diri kita, ya. Nah, kita mendengarkan hadis, belajar hadis, semoga kita menjadikan orang yang berilmu dan juga bermanfaat ilmu kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, maka kita masuk ke itu ilmu dalam hadis, ya, para jemaah sekalian, atau sedikit ilmu dalam mustalahul hadis, ya. Nah, maka sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu hadis, ya. Hadis dalam Arba'in Nawawi yang pertama. Para ulama mengumumkan hadis-hadis Arba'in ini, ya, bertujuan untuk mengokohkan, ya, beberapa inti dalam Islam yang terkandung pada hadis-hadis Rasulullah yang tentu sahih. Ya. Hadis Arba'in ini tidak ada yang jadi ragukan, ya, riwayatnya, isi hadisnya atau matannya. Ya. Kita mulai bismillah dari hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi, ya. Hadis al-awwal, ya, amal, ya, dinilai sesuai dengan niat, ya. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Kita masuk ke hadisnya, ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari pemimpin kaum muslimin. Nah, ini berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, ya. Khulafa Rasyidin pertama yang digelari oleh Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Abi Hafsin, ya, kunyah beliau itu Abi Hafsin, ya. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, semoga jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, ia berkata, ya, Umar bin Khattab menyampaikan hadisnya. Nah, ini masuk ke matan ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal-amal lahiriah kalian, fisik kalian tergantung dari niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu, ya, nanti akan dibalaskan sesuai dengan niatnya. Nah, ini penting, ya. Setiap orang, ya, ketika berbuat sesuatu, ya, yang dilihat itu bukan berapa besar ia keluarkan, seberapa capek ia berusaha, tidak. Tapi seberapa kuat niat dia dan tulusnya dia dalam berniat. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya dia atau tujuannya dia kepada Allah dan juga Rasulnya, itu ingin mencari ridhonya Allah, ya. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka itu yang akan nanti ia dapatkan dari keridhaan Allah dan juga Rasulnya. Dan nanti yang Allah akan balaskan sesuai dengan yang ia niatkan, kan? Nah, wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha, dan barang siapa yang tujuan dia untuk menggapai dunia, ya, yang dia inginkan,
au imro'atin yankihuha, dan juga kepada perempuan yang ia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajaroh alaih, maka ya ia dapatkan sesuai dengan apa yang ia kejar, yaitu dunia dan juga perempuan kalau dia kejar hal tersebut. Nah, ini dari terjemahnya hadis. Maka kita masuk sekarang ke, nah ini termasuk dari matan sanad ya. Nah, para jamaah sekalian bisa lihat ini yang ana highlight. Diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro dan seterusnya. Ini atau apa namanya, nasabnya Imam Bukhari, ya. An-Naisaburi, ya An-Naisaburi itu daerahnya dia, daerah Naisabur, ya. Daerah Naisabur ini yang Imam Muslim ya. Nah, kalau Imam Bukhari ya dari Al Bukhari ya, baru di Bukhari itu ya di daerah selatan Rusia ya. Nah, yang keduanya memiliki kitab yang dikumpulkan dengan hadis-hadis sahih saja, ya. Nah, dan merupakan karya manusia, ya. Nah, jadi jangan dikira Imam hadis ini kitab suci, bukan, dia bukan kitab suci, ya. Merupakan karya manusia paling sahih. Nah, karya manusia paling sahih, ya. Bukan karya Tuhan, ya. Nah, nah, ini jelas para jamaah sekalian bisa lihat. Nah, inilah bagaimana kita tuh belajar ilmu dengan benar. Para jamaah sekalian bisa lihat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dengan bab di dalam kitabnya bab iman. Babnya jelas, ya. Kemudian di bab 5 di bab lainnya. Ya, kemudian dalam Imam Muslim bahkan ada nomor hadisnya jelas di Imam Daud, Imam Abu Daud, ya. Nah, tentang kitab tolak dan juga ini jelas. Dari Imam Tirmizi hadisnya nomor berapa. Jelas. Kita bisa lihat riwayatnya dengan jelas. Ya. Nggak cuma ngomong A, B, nggak ada riwayatnya. Ya. Nah, maka kita masuk sekarang ke poin-poin penting dari perkataan para ulama. Di sini Anda menyampaikan beberapa pendapat ulama tentang hadis ini. Ya. Hadis ini merupakan salah satu hadis penting yang menjadi poros Islam. Kenapa? Ini merupakan salah satu pondasi agama yang memuncul dari berbagai hukum. Hukum halal haram. Bisa jadi tergantung nih niatnya. Seperti orang beli alkohol. Barangnya alkohol. Bener ya, Pak Jamal sekalian? Barangnya alkohol. Yang satu niatnya buat minum, yang satu niatnya buat berobat. Niatnya beda. Berubah juga hukumnya. Nah, maka inilah yang ditampakkan oleh para ulama. Jelas oleh para ulama, niat itu bisa merubah hukum. Ya, Imam Abu Daud menjelaskan bahwa hadis inama al-biniyat merupakan setengah dari ajaran Islam. Kenapa setengah? Ya, karena agama mencakup dua aspek ketika kita beramal, amal perbuatan, fisik kita, dan juga amal batin kita, hati kita. Nah, maka hadis ini mencakup seluruh yang ada di dalam amalan hati kita. Ya. Nah, maka ini setengah dari ajaran Islam. Jelas. Ya. Aman hati kita tergantung. Ya. Nah, tergantung apa yang kita niatkan dari hati kita ketika kita beramal. Ya. Nah, dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, berpendapat juga mengatakan hadis amalu binniyat mencakup sepertiga ilmu, ya, karena amalan seorang hamba itu dilakukan dengan hati, lisan, anggota tubuh. Nah, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i berpendapat ada tiga unsur dalam kita beramal. Mau dia tentang iman, syarat fikih, Islam, akhlak, semuanya tiga. Hati, lisan, jawareh, anggota tubuh. Maka ini mencakup dengan amalan hati seluruhnya. Ya. Nah, oleh karena itulah ya, para ulama itu memulai kadang muqaddimah kitab ya, pembukaan kitab itu dengan menulis dengan hadis ini, menukil hadis ini. Kenapa? Ya, tergantung pembaca. Pembaca ini membaca kitab ini, misalkan kitab Arba'in Nawawi ini untuk apa? Ya, untuk mencari pandangan atau hanya ikut-ikut teman belajar atau memang ingin mentadaburi benar-benar bagaimana sih syariat Islam.
Maka dimulailah kadang mukadimah kitab itu untuk meluruskan niat kita. Dengan apa? Dengan hadis ini. Ya. Nah, begitu dengan Imam Nawawi. Ya. Nah, dalam 3 karya besar beliau, Riyadus Shalihin, kitab full dengan kitab hadis, kumpulan-kumpulan hadis umum, Al-Azkar, ya. Nah, kemudian ada Arba'in Nawawi, ya. Nah, maka hadis ini adalah urgensi utama kita dalam beramal. Maka beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mencantumkan hadis ini di awal. Kenapa? Untuk meluruskan niat kita dalam menentukan hadis-hadis setelah. Ya. Nah, inilah bagaimana para ulama itu cerdas dalam menentukan hadis-hadis dan juga berpendapat tentang hadis atau takrij hadis. Masya Allah. Ya. Nah, sedangkan dari sisi pendalilan, kita memakai ini dalil sebagai dalil menunjukkan pentingnya hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah membacakan hadis ini yang akhirnya diriwayatkan atau dibukukan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, yang khutbah ini akhirnya disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lain. Abu Ubaid berkata, tidak ada satu hadis pun yang lebih banyak mengumpulkan dan lebih banyak faedahnya daripada hadis ini. Insya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat kuat. Ya. Para sahabat banyak mengumpulkan, banyak mengambil faedah dari hadis ini. Ya. Nah, semakin banyak ditabarus satu hadis, semakin kuat juga kekuatan hadis tersebut. Ya. Nah, kita masuk ke apa namanya mufrodat ya. Nah, mufrodat itu kosakata. Ya, kalau sini terusnya penjelasan lafal-lafal, maksudnya kosakata ya. Ya, hafes itu artinya singa. Ya. Nah, untuk gelarnya Umar bin Khattab, ya. Abu Hafes. Ya, kemudian kalimat innama ya, yang itu berfungsi untuk membatasi, ya, menetapkan suatu kata dan juga menafikan setelahnya. Maksudnya apa? Kalimat innama, berarti kalimat setelahnya itu adalah mutlak. Nggak bisa keluar dari itu. Seperti apa? Niat. Nggak bisa amal dilepaskan dengan niat. Nggak bisa. Ya. Berarti kalimat innama ini menentukan juga makna dari hadis tersebut. Makanya para jamaah sekalian, kita nggak bisa belajar suatu tafsir atau hadis itu cuma diterjemah. Nggak bisa. Karena ada sisi-sisi bagaimana kita mengambil uh, makna hadis itu dari unsur kalimatnya. Makna kalimat ini tuh apa? Ya, maka nggak bisa lepas juga dari kita belajar bahasa Arab. Kalimat innama sesungguhnya itu dalam bahasa artinya membatasi, ya, segala amal itu dengan niat. Maka nggak bakal ada amal kalau nggak ada niatnya. Seperti apa? Orang, mohon maaf, seperti yang mabuk tidur. Amalnya itu nggak dianggap. Kenapa? Karena nggak ada niatnya. Nah, kemudian kita masuk ke mufradat atau kosakata ketiga bin niat. Ya, itu jamak dari niyah, ya. Yang berarti maksud, ya. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, niat itu maksud untuk diikuti dengan perbuatan, ya. Nah, jadi niat kita maksimalkan dengan perbuatan kita, jangan niat doang, ya kan? Saya niat sholat, tapi nggak ngajin sholat, diterima nggak sholatnya? Kan enggak, ya. Nah, maka dalam istilah, ya, biar niat itu maksimal, diikuti dengan perbuatan. Maka nggak lepas. Ya. Niat perbuatan niat. Nggak lepas. Imri'in, ya, mar'u, ya, jama dari mar'u, artinya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam bahasa Arab uh, kadang dipisah ya, laki-laki perempuan itu rojul itu laki-laki, nisa itu perempuan, atau imro'ah, ya, kadang itu perempuan. Hijrah, ya, hijrah itu nggak selalu yang maksud kita safar, enggak. Atau kita hijrah itu pindah apa, uh, misalkan keyakinan, ya, enggak. Secara bahasa yaitu meninggalkan yang lama kepada sesuatu yang baru, ya. Sedangkan secara istilah, ya, meninggalkan suatu wilayah yang penuh dengan kekufuran ke wilayah Islam yang karena takutnya terjadi fitnah, itu hijrah, ya. Itu secara istilah, ya, saya hijrah untuk mendapatkan sesuatu yang baik, berarti meninggalkan wilayah yang lebih buruk menuju ke wilayah yang lebih baik, itu hijrah. Sedangkan dimaksud dalam hadis ini yaitu pindahnya dari Mekah menuju kota Madinah, ya. Nah,
sebelum terjadinya Fathul Mekah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini juga, ya. Nah, tujuan mereka ke Madinah itu untuk apa? Ya, hanya untuk mencari keamanan, apa benar-benar untuk memperjuangkan Islam lagi yang dilanjutkan di kota Madinah. Semua tergantung nih niat. Nanti kenapa ya? Penjelasannya ada niatnya juga nih. Kenapa penjelasan hadis ini ada ya? Nanti ada sebab turunnya hadis ini. Ya, ilallah, yaitu mencari ridhonya Allah. Ya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, yaitu mengharapkan pahala demi keridhaan Allah. Ya. Makna yang terakhir, di dunia yusibuha. Ya. Untuk dunia yang ingin ia raih. Apapun. Ya. Harta, wanita, tahta, dan setelahnya. Ya. Sebab turunnya hadis ini dari Rasulullah SAW. Imam Tobroni meriwayatkan dari Mu'jam Al-Kabir, dari kitab Mu'jam Al-Kabir, ya, dengan sanad yang sangat kuat dari hadisnya sahih. Kalau sanadnya kuat, hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seseorang di antara kami yang melamar seorang perempuan namanya Ummu Qais. Namun ia menolak ketika ia di Makkah. Ya. Nah, dengannya, jika laki-laki tersebut tidak mau berhijrah, jadi syaratnya kalau Ummu Qais ini mau nikah dengan laki tersebut, itu harus hijrah kemana? Ke Madinah. Ya. Maka hijrahlah laki tersebut ke Madinah untuk apa? Untuk perintahnya Ummu Qais, bukan untuk memperjuangkan Islam. Nah, ini disinggung dalam hadis ini nih. Ya. Kamu hijrah itu untuk menikahi perempuan atau untuk mencari keridhaan Allah. Ya, makanya dia disebutkan dengan muhajir Ummi Qais, ya. Seorang pejuang atau berhijrah karena Ummu Qais. Ini turun hadis ini karena itu, ya. Nah, nah, inilah bagaimana apa namanya? Inamal amal biniyat tadi, yaitu niatnya dia buat nikah, bukan buat hijrah bersama Rasul gitu kan. Maka disinggunglah dengan hadis di sini. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan kita ketiga. Afwan keempat ya dalam hadis ini. Nah, unsur-unsur fikih yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, wajibnya niat yang soleh, yang soheh. Ya. Nah, para ulama sepakat, amal itu dilakukan dengan syarat mukallaf, balik, akil, uh, balik, akil Islam. Itu syarat mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani oleh syariat Islam. Nah, maka, siapapun yang tidak mukallaf, maka tidak dapat pahala atau ibadahnya nggak sah. Paham ya para jamaah sekalian? Maksudnya apa? Orang nggak berakal sholat. Diterima nggak sholat? Enggak. Sah nggak? Enggak. Anak kecil sholat? Sah nggak? Enggak. Anak kecil haji? Sah nggak? Enggak. Ya. Karena dia bukan mukallaf. Ya. Nah, niat di sini dimaksudkan adalah ibadah-ibadah tertentu. Misalkan sholat, haji, puasa. Yang niatnya tuh mempengaruhi pahala. Niat merupakan salah satu rukun-rukun ibadah. Makanya para jamaah sekalian, sholat yang pertama apa? Rukunnya? Niat. Ya kan? Walaupun nggak harus diucapkan. Puasa, niat, ya kan? Nah, nggak bisa ujuk-ujuk, nggak puasa Ya, ini puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah nggak masalah. Kalau puasa sunnah kita tengah jalan tuh nggak masalah. Misalkan belum makan dari subuh nggak masalah. Buat minum gitu ya. Nah, maka ya, yang ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali didasari dengan niat. Ya, adapun wudhu, mandi, kemudian menjalankan sholat, menjalankan puasa itu hanya wasilah. Ya, hanya untuk dipraktekkan ya atau bentuk lain itu amal amal bentuk amal badan kita. Namun jangan lupa yang utama, sebelumnya kita harus niatkan. Maka Imam Abu Hanifah ya, pengikut Abu Hanifah itu berpendapat bahwa ini merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah ya, supaya memperoleh pahala ya. Jadi kalau ibadah kita maksimal, niatnya juga benar, sedekah ya. Ya nggak masalah niatnya gimana gimana nggak masalah, tapi pahalanya kan kurang gitu kan. Saya niatnya sedekah pakai uang kertas gitu ya. Walaupun sayang-sayang gitu. Kalau pakai receh takutnya gimana gitu kan. Niatnya kurang nih. Walaupun kita nggak bisa bilang pahalanya hilang nggak, tapi niatnya kurang nih. Ya.
Dalam dia bersedekah tuh ada yang dia mau cari selain dari ridho Allah. Ya, sedekah sah-sah, tapi niatnya kurang. Nah, inilah pendapat dari mazhab Hanafi. Benar. Ya, Anda setuju dengan pendapat tersebut. Ada beberapa yang ibadah niatnya itu nggak mempengaruhi sahnya ibadah tersebut, tapi mempengaruhi kemaksimalan dalam ibadah, termasuk dalam memperoleh pahala. Ya. Kemudian dari mazhab Syafi'i juga berpendapat ini merupakan salah satu syarat sah, maka tidak sah wasilah tersebut kecuali dengan didasari niat. Ya, seperti tadi beberapa ibadah itu kalau niatnya nggak benar nggak sah. Ya, nah, sholat wajib, ya, nah, tapi hanya niatnya ikut-ikutan, bisa jadi nggak sah. Ya. Nah, inilah bagaimana niat itu dalam syariat fikih aja itu mempengaruhi. Ya, kita nggak bisa memungkiri. Ya. Yang kedua, ya, waktu niat dan juga tempatnya. Ya. Niat itu di permulaan ibadah. Ya. Seperti takbiratul ihram. Ya. Nah, dalam sholat dan juga ihram dalam haji. Sebenarnya kan di awal, nggak ada niat di akhir. Ya. Ya. Seperti puasa juga di awal, sebelum melaksanakan ibadah puasa atau sebelum terbitnya fajar, fajar kedua. Ya. Dan niat itu dalam hati tempatnya. Nah, kalau ditanya niat itu di mana? Di hati. Amalan hati, ya. Maka beberapa niat itu nggak perlu pakai lisan. Ya, niat yang pakai lisan cuma apa? Haji sama umroh doang. Ya, sehingga tidak disyaratkan untuk mengucapkan. Nah, bukan syarat, ya. Akan tetapi dianjurkan saja agar lisan dapat membantu hati kita dalam menghadirkan. Ya. Nah, tapi nggak harus buat ria. Itu beda lagi. Itu beda niat itu. Ya. Misalkan kita mau puasa, bismillah deh, hari ini mau puasa deh. Nah, ngomong, kita ngomong. Tapi utama itu bukan di omongan, di hati. Jangan kita seperti murjiah, ya. Ngomongnya syahadat, niatnya lain nggak masalah bagi mereka. Kalau dalam yang akidah yang soheh, yang benar, nggak bisa seperti itu. Justru niatlah yang mempengaruhi pahala orang tersebut. Ya, bahkan bisa mempengaruhi sahnya dalam beribadah. Ya, kemudian syaratnya juga disyariatkan, pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Contoh pada jamaah sekalian, kita niat untuk sholat. Setelah sholat, kita niat untuk doa apa. Itu misalkan dalam ibadah yang lain. Niatnya beda kan nggak masalah. Dalam hati aja. Ya, ya. Makanya sholat itu pada jamaah sekalian juga para jamaah sekalian mungkin baru tahu ya. Beberapa sudah mengetahui. Jadi zikir sama sholat setelah zikir setelah sholat dan juga doa itu harus dipisahkan. Ya, karena zikir setelah sholat ini pelengkap sholat. Ya. Doa itu di luar dari sholat. Kita doa itu di luar dari sholat. Ya. Nah, maka itu para jamaah sekalian kalau mau doa itu setelah zikir sholat, bukan di tengah-tengah zikir pada di luar. Setelah selesai kita doa nggak masalah. Niatnya kan beda-beda. Ya. Nah, di sholat zuhur, asar ya nggak bisa dicampur. Ya. Sholat zuhur apa asar ya sekarang ya waktunya. Coba sholat dulu aja, niat zuhur sama asarnya nanti aja niat nggak bisa. Ya. Terus ditentukan niatnya nih zuhur apa asar gitu kan. Nah, dan wajibnya hijrah. Nah, ini juga penting. Wajibnya hijrah dari negara kafir ke negara muslim. Ya. Seperti zaman Rasulullah SAW. Ya. Kota Mekah itu kan kafirnya kafar bawah ya. Kufar bawah itu kufar yang fasik gitu. Nah, sudah menyembah berhala, kemudian menghukum orang yang menyembah syariat yang benar itu menyembah Allah. Ya. Syariat Islam. Ya, kufrun bawah. Ya. Kafir yang boleh diperangin gitu. Ya. Agar bisa merealisasikan agama dengan benar, menegakkan hukum dengan baik, ya. Memang tidak ada penghalang dalam beribadah. Nah, ini buat kenyamanan orangnya juga, buat keamanan kaum muslimin juga, ya. Nah, maka tidak ada keaman dalam Mekah sebelum Fathul Mekah, ya. Setelah Fathul Mekah, maka boleh kembali ke Mekah nggak masalah. Tapi sebelum Fathul Mekah disyariatkan untuk berhijrah ke Madinah. Namun tadi ada yang niatnya buat nikah. Nah, ini amal niat tuh, ya. Nah, ini bagaimana, ya, apa namanya, syariat hijrah ya. Kalau kita dalam lingkungan fasik, kita harus tuh hijrah ya, nggak harus tempat tinggal. Lingkungan kita
bergaul. Ataupun misalkan zaman sekarang itu yang agak sulit itu anak-anak kita ketika sekolah. Cari lingkungan yang bagus untuk sekolah. Dan itu kewajiban orang tua untuk menempatkan anak-anak ke lingkungan yang baik. Maka harus hijrah ketika dapat lingkungan yang kurang baik. Ya, itu syariat dari Islam. Ya. Nah, kemudian yang keempat faedah hadis. Ya. Nah, yang tadi kita dapatkan amal tidak bisa dilepaskan dengan niat. Ya. Hmm. Dan seterusnya ya. Bahkan pendapat Imam Baidawi juga ya. Nah, seluruh amal itu tidak sah bila niatnya tanpa tidak didasari dengan niat ya. Nah, karena ketika sudah berniat kemudian tidak mengerjakan ya maka eh, dia bisa mendapatkan pahala atas niatnya tersebut namun kurang memang ya. Nah, itu beberapa apa namanya ibadah yang nggak semuanya ya. Namun amalan tanpa didasari niat itu sia-sia. Nah, ini kebalikan. Karena yang kita mau sedekah tapi wadahnya nggak ada, ya kita sudah niat. Insya Allah Allah balas. Allah catat itu sebagai amal soleh. Kebalikannya, ya. Kalau misalkan kita amal niat yang nggak benar, bisa aja sia-sia, bahkan bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Ya, maka amal seperti niat pada amal itu seperti ruh jangan jasad, ya ruh dalam jasad gitu. Ya. Jasad nggak mungkin gerak kalau nggak ada ruhnya. Ya, maka ketika ruhnya dicabut, ya jasad cuma tinggal mayit. Nah, itulah amal dan juga niat. Ya. Nah, amal tanpa niat yang nggak ada apa-apa yang sia-sia seperti mayit, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, namun niat, ya tanpa amal yang nggak bisa maksimal, gitu kan? Kita nggak bisa beribadah lagi dengan jasad kita, ya sudah diangkat oleh Allah, gitu kan maksudnya. Nah, nah inilah bagaimana unsur-unsur fikih dalam hadis ini, ya. Itu faedah-faedah yang bisa didapatkan dalam hadis, ya. Nah, maka anjuran dalam hadis ini ketika kita beramal ikhlaskan untuk ridho kepada Allah sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti ya. Nah, inilah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki dalam kita beramal ya. Nah, inilah bagaimana kita melandasi amal-amal kita dan juga bagaimana kita memposisikan niat itu ke setiap perbuatan kita, nggak cuma amal ibadah. Kita kerja niatnya satu, mohon maaf ya, biar saya kerja nanti naik pangkat lah, kerjanya rajin, ngambil lembur ya, biar naik pangkat, biar biasa nanti dapat uang lebih misalkan, atau bisa memutar uang dengan non halal misalkan. Naudzubillah min dzalik. Yang satu ini kerjanya giat dengan niat untuk menghidupi keluarga dengan lebih baik, niatnya beda walaupun amalannya sama. Maka setiap yang apa kita perbuat, niatkan apapun ya, berbuat, berucap, niatkan dengan baik ya, karena itu menentukan apa yang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ataupun keburukan. Nah, itu yang bagaimana kita dicatat juga ya dalam beramal soleh. Untuk hadis pertama, para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya tentang hadis tentang niat ya. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, Ustadz, pengen bertanya Ustadz. Tafadhol, silakan. Bismillah. Tadi Ustadz bilang kalau itu kan doa setelah kita sholat wajib itu kan terpisah ya Ustadz ya. Nah, doa Nah, khusus ini. doa khusus. Nah, kalau misalkan kita gabungkan pada saat kita kan kita suka dengar-dengar Ustadz itu kalau ceramah suka bilang kalau misalkan doa yang terkabul itu salah satunya pada saat sujud. Nah, Itu gimana Ustadz? oke, Bismillah Yom ya. Jadi zikir sholat, ya, zikir setelah sholat itu dia punya urutan masing-masing. Ya. Nah, itu kalau kita ingin doa di luar zikir sholat nggak masalah. Tapi jangan kita memutus urutan dari zikir sholat tersebut. Ya. Atau kita memasukkan doa pada zikir sholat tersebut. Ya. Jangan menganggap ini zikir setelah sholat, jangan. Ya. Adapun sujud, saat kita berdoa saat kita sujud, itu memang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan itu boleh. Ya. Itu boleh, Om. Ya. Jadi bedakan zikir sholat sama ketika kita lagi sholat. Ya kan? Dan juga kenapa sih harus sujud ya? Karena Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala memperbolehkannya saat sujud.
Kenapa nggak saat ruku? Ya, kenapa nggak saat i'tidal? Ya, dengan kita setiap hari kunut? Ya, tidak. Memang itu syariat dari Islam. Ya, dan itu diperbolehkan. Jadi gitu. Memang Oh, syariat itu memperbolehkan kita lagi sujud itu berdoa. Gitu. oh, nah, Ustaz. Nah, Satu lagi boleh nggak Ustadz Afan? Fadol, ya. Ya, kita kalau misalkan perjalanan kita ke, misalkan kita contohnya paling jauh kita ke Bogor gitu kan. Hmm, Nah, kalau misalkan kita sholat zuhur, kita tarik itu sholat asarnya oke. di pada kita sholat zuhur. Terus Hmm. kita lakukan dua-dua, gimana itu Ustadz? Oke, bismillah. Nah, untuk syariat jamak dan juga qasar itu ulama berbeda pendapat semua. Ana ringkas Om ya. Ana mengambil pendapatnya eh, Imam Ahmad bin Hambal. Jarak jamak dan qasar itu sesuai dengan kemampuan seorang hamba masing-masing. Misalkan Ummu tadi, Ana ke Bogor dan Ana merasa Bogor itu jauh. Ya, walaupun mungkin mayoritas itu dekat ya. Nah, ini kalau mayoritas dekat, maka kita nggak boleh menyelisihi. Ya, Ana sholat deh jamak dan qasar gitu. Ya mungkin Bogornya di daerah Cipanas atas gitu ya, lagi Gunung Salak mungkin atau Ciapus gitu ya, yang daerahnya Ya. sudah jauh, ya mungkin nggak masalah, ya karena mungkin udah kayak ke Bandung hitungannya misalkan gitu ya, itu nggak masalah karena kita tahu medannya sulit dan kita udah pernah ke sana pun sulit gitu ya. Nah itu nggak masalah jamak. Namun kalau kosor, umum nggak boleh di awal. Jadi syariat Hmm. kosor itu kosor itu bolehnya setelah sudah di perjalanan. Nah gitu ya, boleh jamak Hmm. di awal waktu sebelum kita berangkat, boleh jamak untuk kita memperingan dalam perjalanan. Namun nggak boleh kosor. Ya, karena syariat kosor itu ketika sudah masuk ke safar. Ya. Jadi kalau ke Bogor itu belum termasuk safar ya Ustaz ya? Ustaz, misalkan kalau misalkan naik seputaran Bogor ya, kota Bogor gitu, belum Nah, sampai yang naik-naik ke apa Gunung Salak dan lain-lain. kalau kita lihat dari UNF ya, orang Jakarta nih, bahkan orang ke Cikarang aja kadang nggak dianggap jauh gitu ya. Nggak dianggap Iya, safar gitu. Ya, menurut anak kalau Bogor tuh belum. Bandung belum. oke. Bandung tuh oke. Belum. Bandung, Oh, Serang, eh, Subang. Ya, kalau ke daerah timur kan ke Subang ya. Sebelum Cirebon, Subang, oke lah. Tuh. Memang kalau oh, Bogor itu menurut Ana belum sih. Kalau Bogor belum ya. kota apalagi kan naik kereta juga bisa Bogor kota. Oh, nah Ustaz. Nah, Jadi mau Ustaz, syukron Ustaz atas jawabannya. ya Afan wa yakum ya. Sebelum Ana lanjut mungkin ada pertanyaan lain. Ya, mungkin Ana nggak bisa lanjut karena hadis yang setelahnya ini panjang nih. Ini hadis bagus banget ini setelah ini. Namun mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, ada Ustaz, yang bertanya? boleh tanya sedikit. Boleh, Fadul Up. Apabila ketika sholat Nah, ada peristiwa alam yang tiba-tiba terjadi, misalnya apa namanya angin, eh, angin. kemudian apa namanya geledek dan lain-lain gitu, Nah, kemudian hujan. Itu kita bisa nggak menyelipkan doa untuk peristiwa tersebut di dalam sujud? Bismillah. Oke. Nah, jadi misalkan dia lagi sholat, kita ngomong mau soiban afian misalnya, tapi kan kita lagi sholat pas sujud, boleh, boleh ya, boleh. Kita mau doa apapun dalam sujud itu nggak ada larangan sama sekali doa, ya. Doa minta rezeki, doa ketika lagi hujan, ya. Atau misalkan kalau di Palestina itu bisa orang sujud itu sambil berdoa keamanan, ya nggak masalah, nggak masalah. Jadi nggak ada larangan khusus dalam sujud ya, walaupun berkaitan tentang kejadian yang sewaktu tersebut nggak masalah gitu ya. Jadi insya Allah selama Rasulullah SAW memberikan itu kebebasan dalam berdoa dan tidak ada larangan, nah, insya Allah bisa diperbolehkan. Insya Allah gitu ya. Ya, satu lagi Ustadz Boleh tentang Fadol mengusap wajah setelah berdoa. Jadi Oke. apa saya melihat ada beberapa pendapat Hmm, bahkan ada yang hal tersebut menjadi sampai derajat bid'ah. Bagaimana itu Ustaz tanggapannya? oke.
Yang bilang derajat di bid'ah itu itu ada benarnya, ada tergantung gini Jadi kalau kita mengusap saat berdoa itu, niat orang ini mengusap apa? Apakah itu termasuk dari syariat doa? Maksudnya doa itu harus mengusap atau ya niatnya? Kadang kan kalau kita doa kan juga ya gitu kan, kita usap. Atau misalnya kita sakit, kita hembuskan, kita usap ke bagian sakit, ya. Kalau niat dia memang syariat doa itu harus seperti itu, ya harus mengusap, ya bid'ah memang. Rasul kan nggak pernah menyaratkan kalau misalkan doa itu harus diusap, enggak. Tapi kalau niatnya ya Bismillah lah, Bismillah aja, nggak ada apa-apa gitu. Ya itu nggak masalah, Walaupun makruh, kenapa? Karena Rasul nggak mempraktekkan. Kecuali orang sakit sama ruqyah, ini itu doang. Ya, jadi jangan satu gitu ya. Ya, tapi tetap kita menadah tangan gitu ya. Hmm, Masalah. Tapi jangan sampai yang derajat sampai bid'ah itu kalau misalkan tadi berkeyakinan bahwa mengusap itu sudah termasuk dari eh, syarat berdoa gitu. Maksudnya ya doa itu harus mengusap. Nah itu ya bid'ah memang. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah menyariatkan seperti itu. Nah gitu ya. Kalau yang bisa jawab ya. Nah, Ustaz, mau tanya Ustaz, ya, Fadl silahkan. menyambung tadi yang masalah menjamak sholat. Oke, Seseorang dia kerjanya tuh di Rangkas Bitung. Dia Rangkas naik, Bitung. Oke. ya, dan jaraknya itu memang sudah seratusan lebih gitu Ustaz. Tapi kan dia Oke. setiap hari tuh bolak-balik kerja pulang seperti itu. Hmm. Nah terkadang sholat maghribnya suka apa namanya dia lakukan misalnya jamak dengan isya di rumah. Terkadang mungkin pakaiannya takut dia nggak suci ya di Hmm. kereta di jalan. Itu gimana ya Ustadz? Kan dia setiap hari pulang pergi. Tapi memang kan tidak bermukim di Rangkas itu. Oke. Bagaimana? Oke, Bismillah Kalau udah tiap hari itu bukan rukhsah lagi. Karena udah urfnya dia, udah kebiasaannya dia. Itu nggak Oh, bisa dapat keringanan lagi. Karena udah kebiasaannya dia. Ya, contohnya ya. Ini ada sedikit cerita ya. Ini perbandingan aja. Ada orang Purwokerto, ya, Jawa Tengah, kuliahnya di Libya. Tiap hari PP. apa kuliah di mana Ustadz? Libya, Jakarta Selatan itu, Pasar Minggu. Ya, ya benar. Nggak, tadi nggak kedengar. Iya, Ya, iya. Libya, PP tiap hari. Nggak jamak, enggak. Oh, Ya, nggak jamak. Kenapa? Karena udah biasa seperti itu. Jadi jamak itu memang dasarnya dia, kebiasaan dia. Nah, ini Anda ambil pendapat dari Imam Ahmad ya. Tapi kalau dia mengambil pendapat Imam Malik, boleh. Karena Imam Malik mensyaratkan jamak itu 40 kilometer dari tempat dia bermukim. Ya. Nah, jadi lihat pendapat siapa. Walaupun kalau Anda pribadi, kalau udah sampai itu berarti urfnya dia udah berbeda. Kebiasaan itu sudah berbeda. Nggak ada ke masyakoh ya. Masyakoh itu nggak ada keberatan dalam perjalanan dia. Kalau dari pendapat Ana ya, dia sudah teranah tidak boleh menjamak. Nah, gimana solusinya? Sholat di tengah jalan, ya, walaupun dalam kereta, sholat, ya. hmm. Nah, di waktu yang tepat. Karena apa? Jadi harus gini dalam kita beribadah, lihat rukun mana yang harus kita dahulukan. Apakah menjamak atau mensolat pada waktunya namun tidak bisa maksimal. Yang harus kita dahulukan, sholat pada waktunya. Ya. Hmm. Ah, dia bisa berdiri dalam kereta, alhamdulillah. Nggak bisa, oke, berdirinya pas takbir aja. Ruku, sujud, duduk. Maksimalkan dalam beribadah. Karena sholat itu pertama kali dihisap, jadi kita harus maksimalkan. Nah, gitu ya. Pendapat dari Ana ya. Kan Ustadz, ya. Ya, Afwan Yaki. Ya, tafadhol para jamaah sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Nah, tentang hadis niat ini atau tentang masalah hadis secara umum nggak masalah gitu ya. Karena beberapa ini ilmu yang cukup jarang ditemui ya. Orang yang bisa mengerti hadis itu jarang, Assalamualaikum sedikit. Pak Ustadz. Ya, tafadhol silakan. Pak Ustadz, kalau kita lagi dalam perjalanan, contohnya kalau kita ke naik pesawat gitu Pak Ustadz, kayak Hmm, kita ke
ke Makkah dan Haram itu kan kita pastinya kan sholat itu kan di dalam pesawat ya Pak Ustadz. Ya, Tadi Pak Ustadz bilang kalau untuk sholat itu di awalnya tetap harus berdiri gitu ya. Kalau di pesawat gimana Pak Ustadz? Nah, itu kalau bisa, Kalau nggak bisa nggak masalah, duduk aja semua. Ya. Jadi yang pertama itu berdiri, menghadap kiblat. Menghadap kiblat yang bisa, ya sudah berdiri aja. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak masalah, duduk aja. Walaupun berjamaah gitu, berjamaah satu rombong, berjamaah Bismillah gitu. Duduk aja, nggak masalah. Ya, karena ya di pesawat itu diri itu takut kena kabin atas kan, mentok di atas gitu. Jadi menggol-menggol juga, ya sudah nggak masalah, kita duduk. Ya, insya Allah itu masih rukhsah, ringanan. Ya, Sekian Pak Ustadz. ya afwan wa yaki Ya, tafadhol para jamaah sekalian yang lain ingin bertanya. Oh ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ustadz, satu lagi boleh nggak Pak Ya Ustadz? boleh, ya setelah ini Bu Yuni ya. Itu kan Ya lagi, nggak karena masalah. kan di Jakarta itu kan dalam keadaan macet bisa dari kita kejebak macet itu dari Oke. asar sampai isya. Oke, Kita dalam keadaan posisi di mobil. oke. Gimana Pak Ustadz itu sholatnya? Nah, ini pernah tanyakan ke Syekh juga, Bagaimana orang kerja yang jauh ya, terus naik kendaraan. Gini, Ini yang menurut Anda pendapat yang cukup bagus ya. Berhenti di mana kita bisa berhenti. Kalau bisa berhenti, Kalau bisa berhenti. Berhenti di pinggir jalan, sholat di trotoar. Bawa sejadah, nggak masalah. Ya, nggak perlu malu. Kalau di Jakarta sih, ya kita di Jakarta sih, apa di Indonesia ya bahkan ibadah itu bahkan ya orang bukan suatu yang tabu gitu mas. Ya dimanapun ya sebetulnya. Itu pendapat ulama atau syekh yang menurut Ana bagus. Karena mau nggak mau, Ya. Jadi itu yang bahkan Ana tanyakan itu kepada kalau orang yang rutinitas tiap hari ya sholat di tengah jalan, Kalau misalkan nggak ada trotoar, sholat dalam kendaraan, nggak masalah. Duduk, nggak masalah. Kalau bisa berhenti, nggak bisa berhenti, ya sudah. Nah, jadi sholat pada waktunya itu sudah rukun, Ya, maksimalkan kita sholat pada waktunya, jangan sampai kita lepas pada waktunya. Ya, kalau bisa berhenti, Kalau misalkan ada apa namanya area pom bensin berhenti. Kalau nggak bisa parkir pinggir jalan, kita sholat. Kalau perempuan sulit, gitu kan? Kalau perempuan lebih sulit kan harus pakai mukena atau bagaimana? Sudah sholat dalam mobil nggak masalah. Ya, kalau laki kan mungkin lebih mudah ya. Ya pakaiin seperti gini aja, wudhunya pakai air apa namanya air botolan ya bisa gitu kan. Nah, kalau perempuan lebih ribet, udah dalam kendaraan aja nggak masalah. Nah, jadi gitu ya. Syukur Pak Ustadz. Ya, afwan wa yaki Ya, tafadhol dari siapa tadi Bu Yuni ya yang ingin bertanya. Nah, di chat Nah, juga ada ya. Ya, baik. tafadhol silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Nah, Tadi seperti yang Ustadz terangkan bahwa kita kan dalam setiap niat harus mengharap keridhaan Allah. hmm, Nah, ini mungkin apa namanya hal yang mungkin semua sudah tahu ya, tapi anak tuh kayaknya belum mau tahu lebih detail. Sebenarnya ridho itu apa sih Ustadz? Maksudnya ridho itu apa Allah rela, apa Allah senang gitu loh. Dan oke. dampaknya apa kepada hamba. Itu aja Ustadz ya. Syukran barakallahu fiik jazakallahu khairan. Afwan wa yakum wa jazakillah khairan. Ridho dalam istilah ya, itu ya tagi ila mardotillah itu mencari apa yang Allah inginkan kepada hambanya. Ya, ini terkaitan dengan takdir kauniyah ya. Nah, afwan takdir syariah. Ya. Takdir saya itu kan keinginannya Allah. Ya. Contoh ya. Allah menginginkan kita untuk setiap ibadah kita itu ikhlas. Maka itulah yang kita cari. Nah, itu bentuk keridhaan Allah. Allah ingin kita menjauhi maksiat, bahkan dalam maksiat hati. Itulah keinginan Allah. Nah, inilah hakikat keridhaan Allah. Ya, mencari yang apa Allah inginkan. Ya, kayak kita nyari ridho orang tua, ya kan? Ya, kita mencari apa yang orang tua inginkan, yang orang tua senangi, gitu kan? Ya sama keridhaan Allah juga. Kita mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, senangi, ya, cintai, ya. Nah, itulah bagaimana kita mencari keridhaan Allah.
ya. Nah, insyaallah tergambar ya. Ini maksud dengan keridoan itu ya. Oh iya Ustadz, syukur Ustadz. Nah, wah, nah ini ada tambahan pertanyaan yang di chat. Nah, tapi intinya sama ya. Nah, itu arti dari ridho ya. Begitulah bentuk ridho Allah ya. Nah, itu ada dalam Al-Quran juga ya. Wa yabtaghi min mardotillah ya, dan juga mencari wajah Allah. Nah, jadi riya itu cuma boleh ke Allah doang ya. Nah, nyari pandangan cuma boleh ke Allah, selain kepada Allah itu syirik kecil ya, atau riya. Nah, mungkin dari umat yang lain akan ditanyakan, insyaallah. Terus Afwan Ustadz, mau ya, bertanya Ustadz, tapi tafadhol di luar materi ya. nggak masalah, nggak masalah. Begini Ustadz, masalah sholat Jumat Ustadz, kan anak saya tuh lagi magang kebetulan di Jepang yang minoritas agama Islam ya Ustadz. Hmm. Terus dia hari Jumat itu terkendala dengan sholat Jumatnya Ustadz. Jadi apakah boleh, gimana solusinya ya? Boleh sholat Jumat dilaksanakan 2 orang atau 3 orang gitu Ustadz? Oke, Apa sip. bagaimana ya? Sedangkan ke masjid katanya perlu waktu 3 jam untuk naik kereta kayak gitu. Oke, ya. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini tergantung yang jawab nih, Om. Jujur, ya. Ada beberapa ustadz salaf pasti, ya termasuk kayak Ustadz Yazid. Itu pasti langsung menghardik kerjaan tersebut. Namun, Ana sedikit, menurut Ana ya, zaman sekarang itu kerja nggak bisa seperti itu ya, para zaman sekalian. Ya, kadang kita mau nggak mau kerja dengan kondisi yang cukup menyulitkan, dan nggak semua bisa mencari kerja yang dapat lebih baik. Dan menurut Ana ya, ketika Umu tadi magang anaknya itu, dan jauh dari masjid, Jumatan pun sulit ya. Maka gini Om, apalagi daerah minoritas ya, mau nggak mau ya, ya Bismillah aja, bertiga berdua ya. Dan kalau bisa, kalau di tempat kerjanya ada musola, dia sudah Bismillah ya. Bismillah ya, walaupun ya misalkan nggak ada yang ngerti rukun-rukun Jumatan ya, sekarang kan lihat di HP bisa ya. Kalau anak kan apa, biasanya rujukan itu bisa buat mukadimah kajian atau apa tuh, ada di Rumah ISO tuh bagus. Di Rumah ISO tuh buat kajian-kajian bagus. Ya tinggal baca aja, baca ya. Nah, rukun-rukun Jumatan 5 menit nggak masalah. Tidak perlu Bahkan ada khutbah, nggak apa-apa ya Ustadz ya. ya kalau khutbah sedikit aja, nasihat-nasihat dikit aja gitu. Ya, depannya gimana. Kalau misalkan nggak bisa juga, Bismillah zuhur. Udah zuhur biasa. Ya. Ustadz. Bismillah, karena ya kondisi seperti itu. Ya, dan walau alam, kadang kita nggak bisa, kita harus toleran sedikit tuh, harus realistis ya. Walaupun ya memang menyelisih syariat, tapi mau nggak mau kondisi seperti itu, Bismillah aja, kita maksimalkan ibadah sebisanya kita ya. Nah, jadi Ustadz. gitu Jadi ya. selama ini anak saya jangan duhur aja gitu Ustadz. Makanya Oh, bilang sama iya. kendalanya gimana gitu. Jadi bingung juga, saya juga belum bisa ngejelasin gimana ya. Karena Gitu. gini hadis yang apa namanya, menyatakan barang siapa ya, seorang lelaki yang meninggalkan, atau seorang muslim dalam hadis itu, yang meninggalkan 4 kali berturut-turut Jumatan secara sengaja, maka keimanan diragukan. Atau misal, atau afan, ini hukum secara takhlifinya, itu dia butuh syahadat lagi. Namun itu dalam kondisi dia sengaja, sengaja, tidak ada halangan. Nah ini kan menurut Anda 3 jam itu bukan waktu yang wajar dong. Itu udah kalau kerja tuh dapat berapa proyek gitu kan. Menurut Anda itu nggak wajar, 3 jam ke masjid itu nggak wajar ya. Dan ya negara memang minoritas ya, minoritas masjid ya, sedikit masjidnya, minim. Bismillah ya. Dan itu kan ya, kita nggak, bukan berarti kita menginginkan hal tersebut ya. Iya Ustaz. Insya Allah saya sementara seperti itu. Kecuali kalau misalkan kerjaan tetap, coba Bismillah sambil mencari kerjaan yang lain, yang seimbang juga. Jangan sampai nyari kerjaan lain tapi nggak seimbang, akhirnya keluarganya yang merasakan kekurangan gitu kan. Ya harus bijak juga dalam kita menegakkan syariat Islam. Ya Allah insya Allah mencatat kebaikan. Ya, 6 bulan aja Ustaz. Ya. Ya, afwan wa yakum wa jazakillah khairan. Jazakallah Ustaz. Ya, afwan wa yaki jazakillah khairan. Nah, mungkin daripada Mas sekalian yang ditanyakan itu sudah cukup insya Allah ya.
Nah, Cukup Ustaz. cukup ya, insya Allah bila sudah cukup. Selanjutnya kita bahas ini hadis yang mungkin para jamaah ada yang hafal, terkenal nih hadis ini. Hadis Jibril ya. Kalau di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah bila sudah cukup pertemuan hari ini kita tutup ya. Yang mana ilmu yang kita tempuh pada hari ini ya bisa menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kalian dosa-dosa kita diampuni dan juga kita bisa memilih pintu mana yang ingin kita masuki. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Nah, minta maaf bila ada kekeliruan atau ucapan yang kurang berkenan ya. Alhamdulillahirabbil barakallahu fikum. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.